are you ready? Pull up and tell me what you done. Let's go. Walk it, get it just like that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau ingin menyampaikan materi yang berjudulkan aliran-aliran pendidikan. Kelompok kami yang beranggotakan Ani Putri Anelia, Nurul Adila Tahir, Dinresti Ramdhani Junaid, Nur Makfira Pata, dan saya sendiri. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Ani Putri Anelia. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran tersebut tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan berbagai cara, seperti dibawa oleh penjajah ke negara jajahannya, melalui bacaan seperti buku, atau dibawa oleh orang-orang yang belajar di Eropa atau Amerika Serikat dan sebagainya. 1. Aliran klasik dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan aliran-aliran tersebut. Jadi, aliran pendidikan itu umumnya ada 4. Pertama, aliran empirisme. Kedua, aliran nativisme. Ketiga, aliran naturalisme. Dan keempat, ada aliran konvergensi. Aliran empirisme muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan rasionalisme yang dikemukakan pertama kali oleh John Locke. Kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme dikemukakan pertama kali oleh ahli filosof dari Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer. Ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme pertama kali dikemukakan oleh Russell pada abad ke-16 yang mengatakan bahwa seluruh anak itu lahir dalam keadaan baik. Dan keempat, ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi pertama kali dikemukakan oleh William Stern, yaitu ahli pendidikan dari Jerman yang mengatakan bahwa lingkungan dan pengalamanlah yang membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Pengaruh atau hubungannya sesuai dengan asas yang diajarkan oleh Ki Haji Dewantara. Pertama, Ingarsa Sontolada, kedua Ingmadia Mangunkarsa, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, serta pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang pertama adalah pengajaran alam sekitar. Gerakan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. F.R. Alfinger 1808-1888 di Jerman dengan Heimat Kunde dan J. Lecter 1859-1916 di Belanda dengan Het Volle Leven atau pengajaran senyatanya merupakan dua orang perintis gerakan ini yang memiliki beberapa prinsip. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Gerakan ini dirintis oleh Ovidemina de Crowley 1871-1932 dari Belgia yang pengajarannya melalui pusat-pusat minat atau centre d'intérêt. Melalui gerakan ini, pengetahuan anak harus bersifat subjektif dan objektif. Nah, dari penelitian yang tekun, De Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global atau keseluruhan dan centre d'intérêt. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Salah seorang perintis dari gerakan ini adalah J.A. Comenius 1592-1670. Dari gerakan ini dipandang sebagai titik akumulasi ya dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan. Dengan kata lain, dalam gerakan ini setiap sekolah berkewajiban untuk menyiapkan warga negara yang baik dengan menyiapkan lapangan jabatan serta tiap orang harus menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang keempat adalah pengajaran proyek. Salah seorang perintis dari gerakan ini yaitu John Dewey menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikrokosmos dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses dalam kehidupan itu sendiri dan bukan untuk penyiapan dalam masa depan. Education is a process of living, not to be a preparation future of living.
Bagian terakhir adalah pengaruh gerakan baru dalam dunia pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dikemukakan bahwa gerakan baru dalam dunia pendidikan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pikirannya masih menjangkau dari semua segi, baik dari segi konseptual maupun operasional. Selanjutnya ada bagian B, yaitu 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Secara historis, pendidikan yang melembaga atau pendidikan yang berada pada jalur luar sekolah seperti pesantren, padepokan, dan lain sebagainya. Itu sudah dikenal sebelum bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa prakarsa dan pendidikan tidak hanya terbatas oleh taman siswa dan INS itu saja. Selanjutnya ada perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan kebangsaan taman siswa berisi tentang asas dan tujuan taman siswa, upaya-upaya yang akan dilakukan taman siswa, dan hasil-hasil yang akan dicapai. Asas-asas taman siswa. Asas-asas taman siswa terdiri dari Asas 1922, Asas 1947, dan juga ada Pancadharma, yaitu 5 dasar asas taman siswa yang terdiri dari asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Berikutnya ada tujuan taman siswa. Pertama, tujuan taman siswa yaitu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan bagi masyarakat yang tertib dan damai. Yang kedua, untuk membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batinnya, luhur akal budinya, dan sehat jasmaninya. Berikutnya ada upaya-upaya yang dilakukan taman siswa. Pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan. Yang kedua, mengikuti mempelajari perkembangan dunia di luar taman siswa yang ada hubungannya dengan bidang-bidang kegiatan taman siswa untuk diambil faedah sebaik-baiknya. Yang ketiga, menumbuhkan dan memaksakan lingkungan hidup keluarga taman siswa sehingga dapat tampak benar wujud masyarakat yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, meluaskan kehidupan ketaman siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan. Selanjutnya yang terakhir ada hasil-hasil yang dicapai oleh taman siswa, yaitu pertama, gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wijaya. Yang ketiga, sejumlah besar alumni perguruan. 2. Ruang INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. A. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan dan kegiatan. 3. Pendidikan masya. 4. Memperhatikan pembawaan anak. Dan 5. Menentang intelektualisme. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Usaha-usaha ruang pendidik. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidik INS Kayu Tanam di dalam bidang kelembagaan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan seperti ruang rendah, ruang dewasa, dan sebagainya. Dalam program ini sangat menguntungkan pendidikan, keterampilan, kerajinan dengan mengutamakan menggambarkan pekerjaan tangan dan sejenisnya. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ada beberapa orang alumni yang telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Syafi'i, yakni Dasar-Dasar Pendidikan pada tahun 1976 yang ditulis pada tahun 1968 dan cetakan kedua
pada tahun 1979. Oke, jadi kesimpulan dari materi kami adalah macam-macam aliran pendidikan yang terbagi menjadi 3 aliran pendidikan, yakni aliran pendidikan klasik, aliran pendidikan modern, dan aliran pendidikan di Indonesia. Dari banyak keterangan di atas, bisa kita ambil ikhtisar jika pendidikan sebagai soal yang penting di kehidupan. Tiap dari aliran-aliran yang telah disebut sebelumnya tadi memiliki tujuan yang tidak sama. Pertimbangan mengenai pengajaran sejak dahulu, sekarang, dan periode mendatang terus berkembang bersamaan dengan perubahan sosial budaya dan perubahan iptek. Beberapa hasil dari pertimbangan itu disebut aliran dalam pendidikan. Aliran tersebut memengaruhi pendidikan pada semua dunia, terhitung pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan di atas, kita tak bisa menjelaskan jika salah satunya ialah yang terbaik, lantaran penggunanya disamakan dengan tingkat keperluan, keadaan, dan kondisinya di waktu itu, sebab setiap aliran mempunyai beberapa dasar pertimbangan sendiri. Cukup sekian video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.